Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 kelas C, pada kesempatan hari ini kami akan menyajikan hasil kerja kami yang berhubungan dengan tugas besar mata kuliah struktur data dan praktikum struktur data yang diampu oleh Bu Karisma di kelas C ya. Jadi di Prodi S1 Sistem Informasi, di sini kami memilih studi kasus berupa sistem pengelolaan rute transportasi kota, yang di sini judulnya itu kalau dalam laporan itu sistem pengelolaan rute transportasi kota pintar. Jadi di sini kami membuat sistemnya dan juga nanti dalam sesi pemaparan kami akan sajikan juga demonstrasinya nanti. Oke, sebelum itu kami perkenalkan dulu anggota dan tim kami dari tim 1. Di sini ada saya sendiri, Adam Dorman, dengan NIM 2410512100. Saya sendiri dari Sadianta Putra dengan NIM 24105121090. Saya Revaldi Firdaus dengan NIM 21410512072. Ada saya, Fajar Malik Fadilah, dengan NIM 2410512074. Saya Imam Hermawan Putra dengan NIM 2410512087. Ya, baik. Jadi itu anggota-anggota kami dari tim 1 berjumlah 5 orang. Dan baik, selanjutnya seperti pada sesi pemaparan umumnya, kami akan dahulukan dengan sesi pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Imam. Kepada dipersilakan. Jadi pertama itu ada pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Mobilitas menjadi aspek penting di era modern, terutama di perkotaan yang padat aktivitas dan kompleksitas transportasinya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan rute yang efisien. Tanpa sistem terorganisir, navigasi di area strategis seperti terminal dan pusat perbelanjaan akan sulit, yang menyebabkan pemborosan waktu, bahan bakar, dan meningkatnya stres. Dalam praktikum struktur data, masalah ini melibatkan relasi antar lokasi atau node dan jalur atau edge yang berbobot, yang tepat direpresentasikan dengan struktur data graph. Penggunaan graph bersama algoritma pencarian jalur terpendek seperti Dijkstra menjadi solusi yang optimal. Proyek sistem pengelolaan rute transportasi kota ini bertujuan mengimplementasikan konsep tersebut dalam aplikasi berbasis teks, sekaligus juga menguji kemampuan mahasiswa dan mendorong pemikiran analitis untuk menyelesaikan masalah nyata. Lalu untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Jadi setelah pendahuluan, rumusan masalah yang dapat dibentuk serta tujuan dari adanya pengerjaan proyek ini ialah sebagai berikut. Pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana struktur data dari graph dapat digunakan untuk merepresentasikan lokasi dan rute transportasi kota secara efisien. Lalu, bagaimana algoritma Dijkstra dapat diimplementasikan untuk menemukan rute terpendek antar dua lokasi dalam jaringan transportasi. Lalu, bagaimana fungsionalitas dasar penambahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data dapat diintegrasikan dalam sistem pengelolaan rute transportasi. Lalu juga bagaimana aplikasi berbasis teks dapat menyajikan informasi rute secara jelas dan terstruktur kepada pengguna. Nah, lalu untuk tujuan proyeknya, yang pertama, mengimplementasikan struktur data graph dengan representasi adjacency list untuk memodelkan jaringan lokasi dan rute transportasi kota. Lalu kedua, menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari dan menampilkan rute terpendek antar lokasi yang dipilih oleh pengguna. Lalu yang ketiga, membangun fungsionalitas CRUD atau Create, Read, Update, Delete untuk pengelolaan lokasi dan rute dalam sistem. Lalu keempat, mengembangkan aplikasi berbasis teks yang interaktif dan informatif, mampu menampilkan data rute secara terstruktur. Lalu kelima, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis masalah, merancang solusi untuk menggunakan struktur data, dan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman C. Eh, Lalu untuk selanjutnya ada manfaat. Tentunya manfaat proyek ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan pemahaman konseptual dan praktis tentang struktur data graph, linked list, array, priority queue, dan stack. Lalu mengasah kemampuan dalam merancang algoritma pencarian jalur terpendek atau Dijkstra.
Lalu meningkatkan keterampilan pemrograman C, termasuk alokasi memori dinamis dan penanganan pointer. Lalu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir analitis dalam konteks proyek nyata. Lalu juga melatih kerja tim, penyusunan dokumentasi teknis, dan presentasi hasil proyek. Lalu manfaat untuk dosen atau institusi yaitu sebagai alat evaluasi komprehensif terhadap pemahaman mahasiswa mengenai materi struktur data. Lalu juga menjadi contoh kasus implementasi struktur data untuk pembelajaran di masa mendatang. Lalu manfaat bagi masyarakat, meskipun merupakan aplikasi berbasis teks sederhana, konsep yang diimplementasikan adalah dasar dari sistem navigasi modern yang dapat membantu dalam perencanaan perjalanan yang efisien. Oke, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai skema pengelolaan rute dalam sistem transportasi kota. Jadi secara umum, sistem ini tujuannya adalah untuk membantu kita merencanakan dan juga mengatur jalur transportasi dalam kota supaya lebih efisien dan teratur. Pertama, kita menggunakan konsep yang namanya itu Sistem Informasi Transportasi atau SIT. Nah, SIT ini adalah gabungan antara teknologi informasi dan data transportasi, seperti data lokasi, rute, dan juga jadwal. Dalam proyek kami ini, SIT ini diwujudkan dalam bentuk program yang mempunyai fitur untuk menambahkan rute atau menambahkan titik, menghapus, mengubah jarak, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan pada saat demonstrasi. Selain itu, SIT ini juga membantu pengguna untuk mencari rute tercepat dari satu titik ke titik yang lainnya. Selanjutnya itu kita menggunakan model jaringan transportasi yang bentuk dasarnya itu adalah graf. Di graf ini, titik-titik seperti halte, terminal, ataupun persimpangan itu disebut dengan node. Dan jalurnya itu disebut dengan edge. Nah, setiap edge ini mempunyai bobotnya masing-masing, di mana bobotnya itu berupa jarak. Model ini mempermudah kita dalam memetakan rute secara logis dan sistematis. Bagian penting lainnya yaitu optimasi rute, di mana ini adalah proses mencari rute paling efisien. Dan dalam proyek kami ini, kami menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendeknya. Cara kerja sederhananya yaitu algoritma ini dimulai dari titik awal yang telah kita tentukan. Nah, dari situ algoritma akan mencoba mencari jarak ke semua titik lainnya satu per satu. Algoritma ini akan selalu memilih jalur yang paling dekat dan belum pernah dilewati terlebih dahulu. Kalau ternyata ada jalur baru yang lebih cepat, maka jaraknya akan diperbarui. Proses ini terus diulang sampai semua titik sudah dicek dan ditemukan rute paling pendek dari titik awal ke titik tujuan. Dan terakhir itu ada namanya persistensi data. Artinya itu data yang kita masukkan ke program nggak akan hilang saat program ditutup. Di proyek kami ini, data yang telah kita input akan disimpan dalam file teks. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah metodologi dari penelitian kami. Jadi penelitian kita kali ini pendekatannya itu dalam pengembangan sistem yang digunakan itu adalah pendekatan rekayasa perangkat lunak atau software engineering approach. Kita dengan model waterfall sederhana. Jadi model waterfall sederhana ini dipilih karena sifat proyek ini yang punya kebutuhan fungsional yang jelas dan relatif stabil di awal pengembangan, serta tahapan yang sekuensial dan terurut gitu. Kemudian dari tahapan penelitian kita sendiri, pada fase pertama ini, fase ini berfokus pada identifikasi kebutuhan fungsional seperti menambah atau menghapus lokasi dan rute, menampilkan data serta mencari rute terpendek, dan kebutuhan non-fungsional sederhana, misalnya performa responsif, efisiensi memori, dan keterbacaan kode untuk aplikasi berbasis teks ini. Analisis ini krusial untuk mendefinisikan ruang lingkup dan batasan proyek. Jadi pada tahapan ini itu kita mengidentifikasi dulu gitu, menganalisis kebutuhan sistem yang apa aja yang dibutuhkan. Jadi diidentifikasi fungsi utama yang ada di dalam sistem itu bakal ada fitur apa aja, misalnya kayak fitur untuk menambahkan lokasi, menambahkan rute, menampilkan semua lokasi dan lain-lain.
Kemudian lanjut ke fase kedua, kita mulai melakukan perancangan sistem gitu, desain. Eh, Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, fase ini merinci arsitektur sistem. Kami memutuskan menggunakan adjacency list. Jadi kita menggunakan adjacency list tadi itu sebagai representasi graf ya. Jadi dalam graf itu sendiri kan ada node atau simpel yang dimana node atau simpel itu merepresentasikan lokasi pada rute transportasi. Kemudian ada edge juga untuk merepresentasikan rute langsung atau jalur antar lokasi, dan ada bobot dari edge untuk merepresentasikan jarak tempuh dengan satuan kilometer. Kemudian algoritma yang kita gunakan juga itu menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini dipilih untuk pencarian rute terpendek, didukung oleh stack untuk rekonstruksi jalur. Jadi alasan kita menggunakan algoritma Dijkstra ini karena algoritma Dijkstra ini biasanya memang digunakan untuk menentukan rute terpendek yang sudah dijelaskan oleh rekan Jerry tadi, yang dimana relevan gitu untuk studi kasus kita pada studi kasus kali ini. Kemudian lanjut ke fase ketiga, yaitu implementasi. Jadi setelah kita lakukan analisis dan perancangan sistem yang bakal dibangun kayak apa, kemudian kita implementasikan pemrogramannya mau bagaimana. Eh, Bahasa yang kita gunakan sendiri itu adalah bahasa C, dengan lingkungan pengembangannya itu menggunakan IDE Code Blocks. Jadi kami mengimplementasikan struktur data graph dan membantu atau stack menggunakan struct dan pointer. Jadi semua fungsi operasi dasar graph termasuk implementasi detail algoritma Dijkstra dan fungsi rekonstruksi jalur ditulis dengan memanajemen memori dinamis, pemalok atau free yang cermat, dan komentar kode yang jelas untuk keterbacaan. Kemudian fase selanjutnya setelah kita implementasi kodenya, kita lanjut ke pengujian, kita testing. Jadi setelah kita implementasi, pengujian manual dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem. Jadi kami melakukan pengujian unit untuk setiap modul, pengujian integrasi untuk interaksi antar modul, serta pengujian fungsional secara keseluruhan. Kasus uji meliputi penambahan atau penghapusan data, kasus batas, dan skenario pencarian rute terpendek yang beragam, dengan fokus pada identifikasi dan perbaikan bug seperti memory leaks. Jadi pada tahap testing ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita memverifikasi nih apakah data yang sudah diinput itu sesuai dengan data yang ditampilkan nanti pada sistemnya. Jika ada kesalahan input atau kesalahan outputnya, nanti kita bisa lakukan error handling, kemudian kita implementasi ulang. Selanjutnya ada fase yang terakhir, yaitu analisis hasil dan pembahasan. Jadi pada fase yang terakhir ini, kita mengevaluasi kinerja algoritmanya kayak apa. Dianalisis seberapa efektif algoritma Dijkstra dalam menemukan rute terpendek untuk skenario yang berbeda. Kemudian juga kita mengevaluasi efisiensi struktur datanya. Kita bahas di mana representasi adjacency list mendukung operasi-operasi graf yang berbeda dalam penggunaan memori dan kecepatan eksekusi. Terus lalu kita identifikasi kelebihan dan kekurangan sistemnya apa aja, dan yang terakhir kita bahas untuk saran pengembangan lanjutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ini adalah bagian keempat ya dari sesi laporan kami, yakni hasil dan pembahasan, yang dimana di sini di sesi ini akan membahas temuan-temuan ya, teman-teman yang ada selama kami melakukan penelitian ini, dan juga kami akan jelaskan outputnya apa gitu ya, dan berbagai macam muatan lainnya gitu. Di sini mulai dari tinjauan umumnya dulu ya, dari sistem pengelolaan rute transportasi kota, alias ini tinjauan untuk ke studi kasusnya gitu ya. Jadi sistem pengelolaan rute transportasi kota ini dibuat untuk memodelkan, memvisualisasikan jaringan transportasi di kota menggunakan bahasa C. Ya, jadi kami menggunakan bahasa C, tadi seperti yang sudah dijelaskan juga, dengan platformnya itu CodeBlocks. Lalu di sini proyek ini mencoba menggambarkan bagaimana sistem transportasi ini itu bekerja di dunia nyata gitu, bisa dijalankan di dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi atau dalam konteksnya di sini dijalankan oleh komputer. Bagaimana di sini bahasa C dipilih? Kenapa di sini bahasa C dipilih? Karena bisa mengatur memori secara langsung gitu, direct. Walaupun di sini ya kita tentu perlu ketelitian.
Di sini juga ada fungsi malloc yang dimana digunakan untuk menambah data, menginsersi data, mengadisi data secara dinamis dan free dipakai ya untuk menghapus data agar memori di sini tidak terbuang sia-sia. Ini menunjukkan pemahaman dasar dan basic tentang cara kerja gitu atau mekanisme dari struktur data di pemrograman C. Ingat ya, gini sini bahasa C. Lalu di sini ada representasi graf atau adjacency list atau list adjacency gitu ya. Di mana di sini inti dari sistem ini adalah struktur graf yang direpresentasikan dengan adjacency list. Yang di sini struktur ini berisi array pointer ke node dan variabel untuk melacak gitu ya jumlah node yang ada atau di sini jumlah titiknya, jumlah lokasi nanti kalau di sini. Adjacency list ini dipilih oleh kami karena lebih efisien untuk graf yang jarang gitu ya, yang sedikit grafnya gitu. Yang dimana sih seperti jaringan transportasi kota yang tidak menghubungkan semua lokasi secara langsung gitu. Ya jadi karena jarang, ya karena memang tidak secara banyak gitu grafnya itu direpresentasikan. Representasi ini juga lebih hemat memori ya, yang dibandingkan dengan adjacency matrix dan di sini memungkinkan akses cepat ke node jika ID-nya itu sudah ada atau diketahui. Selain itu penambahan atau insersi data di sini dan juga penghapusan rute bisa dilakukan lebih mudah dan fleksibel. Penggunaan konstanta max nodes ya, di mana di sini membatasi ukuran graf cukup untuk proyek ini. Meskipun di sini bisa jadi kendala jika digunakan dalam skala besar di dunia nyata. Ya karena ini memang sebatas penelitian dilakukan oleh mahasiswa, jadi kami penggunaan max node itu sudah termasuk yang cukup lumayan gitu ya untuk sekapabilitas kami sebagai mahasiswa di sini semester 2. Oke, baik lanjut. Nah, langsung ini poinnya implementasi fungsi fungsionalitas dan hasil. Di sini ada inisialisasi graf, jadi kita harus menginisialisasi grafnya gitu ya. Di sini fungsi inisialisasi graf itu dalam bahasa C digunakan untuk menyiapkan sebuah struktur graf dalam keadaan awal sebelum digunakan. Dalam proses ini seluruh pointer pada array node di sini itu diatur ke dalam posisi 0 alias tidak ada datanya kosong dan di sini jumlah node di-setel ke 0 ya karena nanti kita akan melakukan insersi data. Jadi perlu dinolkan dulu datanya, harus dalam keadaan state 0. Langkah ini sangat penting dan krusial agar sistem berada dalam kondisi yang bersih ya. Sekali lagi bersih dan siap untuk menerima penambahan data. Nah, itu tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Ya, maupun rute, lokasi maupun rute. Lalu ada menambahkan lokasi di sini di mana di sini sistem itu terlebih dahulu memeriksa atau memvalidasi apakah kapasitas maksimumnya itu telah tercapai atau belum dan memastikan tidak ada duplikasi nama lokasi. Jadi kalau memang nanti lokasinya sudah penuh, misalnya di sini kami max note 100 devnya. Maka di sini kalau misalnya lebih dari 100 pasti programnya itu akan ya berhenti karena sudah mencukupi gitu. Nah, di sini tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jika valid, program mencari slot kosong di array node untuk ID yang baru ya, karena di sini menggunakan sistem ID gitu, semacam primary key-nya. Lalu mengalokasikan memori untuk node tersebut. Node diinisialisasikan dengan ID, nama asli, dan atribut default-nya ya. Setelah itu node disimpan ke dalam sebuah array dan jumlah node ditambah 1. Proses ini memastikan lokasi baru ditambahkan secara aman dan efisien serta efektif. Oke, lanjut. Sekarang ini adalah adisi data tambah adisi rute. Di sini fungsi ini menerima ID lokasi sumber, tujuan dan bobotnya ya berupa jarak untuk menambah rute antar lokasi. Yang pertama-tama itu sistem memeriksa validitas ID dan memastikan bobotnya itu bernilai positif karena konsepnya ya, konsep utama dari studi kasus kita itu mainnya implementasi graph dan juga Dijkstra, apalagi di Dijkstra ya. Di Dijkstra itu hanya bermain di bobot yang positif, jadi dia nggak bisa bobot negatif itu nggak bisa dia mainnya di bobot non negatif. Makanya dia hanya bisa bernilai positif. Jadi fungsi juga mencegah penambahan rute ke lokasi yang sama dan duplikat rute. Karena graf tidak berarah, dua objek H dibuat, satu dari sumber ke tujuan dan satu lagi sebaliknya. Dua H ini atau sisi atau rute, kemudian disambungkan ke daftar rute masing-masing lokasi. Ya, jadi saling berintegrasi ini sistem nih antara lokasi dengan rutenya gitu. Rute memuat lokasinya, lokasi ada di rute. Lalu menampilkan lokasi. Nah, ini fungsi displaynya. Di sini menelusuri dalam penjelasannya itu fungsi ini menelusuri seluruh array node dalam graf dan mencetak ID-nya serta nama asli dari setiap lokasi yang tersedia. Hanya node yang tidak bernilai nol yang ditampilkan dalam format table. Nah, jika belum ada lokasi yang ditambahkan, maka program akan memberikan pesan bahwa data masih kosong dan nanti akan dikembalikan ke menunya gitu. Ini error handling nih, salah satu error handling gitu. Lalu ada menampilkan rute. Tadi displaying lokasi, sekarang displaying route.
Fungsi ini memeriksa semua node dalam bentuk graf dan daftar rute yang terkoneksi pada tiap node-nya. Jadi setiap rute di sini dicetak dengan menampilkan lokasi asalnya, tujuan, dan bobotnya berapa. Untuk menghindari duplikasi tampilan rute bolak-balik, misalnya A ke B dan B ke A, ini misalnya aja ya. Fungsi menggunakan matriks penanda agar setiap rute hanya dicetak sekali. Jika tidak ada rute yang ditemukan, akan muncul pesan pemberitahuan. Lagi dan lagi error handlingnya kami mainkan di sini. Jadi sudah kami pikirkan benar-benar gitu ya, masalah program ini. Oke, lanjut. Ya, ini mungkin masih lanjutan, masih ada nih. Oke, ini yang keenam ya. Sekarang mencari rute terpendek atau find shortest path, atau di sini bisa dibilang Dijkstra-nya bermain. Di sini fungsi ini mencari jalur terpendek antara dua lokasi, antara dua node berdasarkan jarak minimumnya. Di sini user atau kita ya di sini yang menggunakan sistemnya memasukkan nama lokasi awal dan tujuan. Awal dan akhir. Jadi udah ada nih awal dan akhirnya. Kita harus input dulu awal dan akhirnya gitu. Lalu di sini program akan mengubahnya menjadi ID ya. Algoritma Dijkstra di sini digunakan untuk menghitung jarak terpendeknya dengan memeriksa semua jalur yang memungkinkan ya secara efisien. Setelah proses selesai, maka di sini program akan menampilkan urutan lokasi yang harus dilalui atau dilewati. Jika tidak ada jalur, maka di sini program akan memberikan pesan pemberitahuan. Lagi dan lagi error handlingnya kami siapkan. Lalu lanjut ada edit bobot rute atau di sini edit jaraknya ya, jaraknya. Di sini fungsi ini akan memungkinkan user untuk mengubah bobot ya berupa jarak. Di sini jarak ya. Ini hanya permisalan jarak atau waktu ya. Ini mungkin bisa jadi pengembangan waktu. Tapi di sini kami hanya berfokus skopnya di jarak. Di sini dari rute yang sudah ada. Ini adalah fitur yang krusial untuk mengelola jaringan transportasi yang dinamis, yang hidup ya. Di mana sih kondisi rute itu dapat berubah-ubah. Makanya di sini tadi saya bilang hidup, dinamis dia. Sewaktu-waktu bisa berubah. Oke, lanjut. Di sini adalah menghapus lokasi atau delesi. Fungsi ini tuh berupa penghapusan lokasi yang dipilih beserta semua rutenya yang terhubung dengannya agar lebih efisien gitu. Jadi langsung dia mengerjakan dua tas sekaligus dalam satu muatan. Di sini setelah nama di lokasi dimasukkan dan ID divalidasi, maka semua rute keluar dan masuk dari lokasi tersebut akan dihapus ya, akan dihilangkan dari listnya. Lalu di sini not lokasi akan dibebaskan dan jika bukan not yang terakhir maka not terakhir digeser untuk mengisi posisi yang kosong ya, semacam fungsi-fungsi increment lah. Lalu di sini serta memperbarui ID dan rute yang terkait. Ya, di sini jumlah node juga dikurangi dan data graph disimpan kembali ke file. Jadi segala macam bentuk integrasinya itu sudah dipersiapkan oleh kami. Lalu lanjut ada delete route. Sekarang tadi habis delete lokasi, sekarang delete route. Di sini fungsi ini menghapus rute yang spesifik ya. Kalau tadi itu lokasinya saja, kalau ini mungkin kalau misalnya user berkebutuhan hanya ingin menghapus rutenya aja. Di sini mekanismenya itu menghapus rute ya. Jadi rute awal sama rute akhir. Jadi muatannya mana yang mau dihapus. Setelah itu nanti program mencari ID lokasi tersebut dan memvalidasinya. Kemudian rute dari lokasi asal ke tujuan dan sebaliknya akan dihapus dari graf karena graf di sini tidak berarah. Setelah itu penghapusan selesai, data graf disimpan kembali ke file ya. Seperti biasa, persistensi data main. Ya, lanjut. Ya, baik. Selanjutnya ini ada bantuan dan informasi. Fungsi ini memberikan gambaran dari sistem yang ada sehingga di sini fungsi ini dapat memudahkan user dalam menggunakan aplikasi gitu, memberikan panduan dalam menggunakan sistem ini. Jadi nanti ada di dalam aplikasinya itu berupa bantuan informasi. Lalu ada keluar program, ya ini fungsi untuk logout dari ya, karena ini basisnya memang teks ya. Jadi ini anggap ini kita keluar dari aplikasi, keluar dari program setelah selesai menggunakan. Fungsi ini menghentikan program dengan pilihan keluar dari menu utama. Setelah itu program membebaskan semua memori ya, memori has been freed yang digunakan dalam menghapus yang digunakan dengan menghapus semua rute atau edge dan lokasi atau node dalam graph. Terakhir jumlah node di sini diatur kembali ke 0 untuk memastikan sistem itu bersih. Itu. Ini sebenarnya kalau persistensi data itu datanya akan disimpan kembali ya. Ini jumlah node diatur ini maksudnya dalam keadaan yang setelah diinput maksudnya gitu. Ya. Oke. Lanjut. Ya, ini penutupnya. Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam penutupnya, maka kami akan sajikan laporannya dulu ya untuk lebih mempertegas pemahaman. Silakan. Oke,
jelaskan ya, ada latar belakang yang dimana ini untuk membantu masyarakat yang kesusahan dari untuk apa berpindah dari satu titik ke satu titik lain gitu. Jadi masyarakat memerlukan informasi rute yang efisien. Jadi itulah mengapa kita membuat apa program untuk memudahkan masyarakat gitu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Intinya gitu. Lalu di sini juga ada rumusan masalah ya. Masalah berdasarkan yang didapat. Lalu ada tujuan proyek juga ya, tentunya intinya untuk mempermudah gitu. Lalu juga ada manfaatnya bagi mahasiswa, bagi dosen, dan juga bagi masyarakat. Lalu ada juga ruang lingkup proyek ya, yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya untuk rekan saya. Oke, selanjutnya itu bab 2 tinjauan literatur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurang lebih pada bab ini itu membahas definisi dari struktur data, graf, algoritma Dijkstra, skema yang kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada beda seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini lebih rincinya saja. Kita lanjut dari metode penelitiannya. Jadi tadi kita sudah jelaskan juga kita menggunakan model waterfall sederhana ya. Jadi ini dipilih karena punya kebutuhan fungsional yang jelas dan relatif stabil di awal pengembangan. Tatapan sekuensial yang terurut. Kemudian, nah ini tahap penelitian kami, kita menganalisis dulu, terus merancang sistemnya. Setelah dirancang kita implementasi menggunakan program, tadi menggunakan bahasa C dan ruang kita menggunakan code blocks ya. Setelah diimplementasi, kita uji, kita testing, dan setelah itu tahap terakhirnya adalah operasi dan pemeliharaan atau evaluasi. Nah ini kita identifikasi dulu, menambahkan rute, menambahkan lokasi, kemudian kita rancang, kurang lebih seperti ini, implementasi, lalu pengujian, dan terakhir analisis hasil dan pembahasannya. Nah ini ada alat dan lingkup pengembangannya, kita menggunakan eh, perangkat kerasnya menggunakan hardware yaitu PC atau komputer pribadi, dan perangkat lunaknya atau software kita menggunakan Windows 10 atau 11. Kemudian kita menggunakan aplikasi CodeBlocks untuk pemrograman, compilernya menggunakan GNU GCC Compiler yang terintegrasi dengan CodeBlocks tadi, dan lingkungan eksekusinya kita menggunakan Command Prompt atau CMD di Windows. Ya, baik, ini adalah bab hasil dan pembahasan ya, seperti yang saya bilang. Ini sesi keempat tadi. Bab ini tuh menyajikan analisis mendalam lah, kurang lebih seperti itulah. Analisis mendalam dari berbagai macam bentuk manifestasi penelitian kami gitu. Ada di sini ada desainnya ya, desainingnya. Salah satu bentuk desainingnya di sini ada struktur ya. Di sini kami sediakan juga sintaksnya gitu ya. Ada struktur H-nya, nah kurang lebih seperti itu. Ada type def, ya, ada not tujuan, ada ID not tujuan. Di sini ada bobot yang dalam bentuk double. Jadi kenapa di sini double? Karena nanti muatannya itu bisa jadi desimal gitu. Jadi biar lebih fleksibel aja programnya. Lalu ada struktur not juga ya. Ini juga penting gitu ya. Ini tuh merepresentasikan lokasi atau titiknya gitu ya dalam graf. Dia dalam bentuk struct gitu ya atau struktur gitu. Jadi memang langsung di sini nanti bisa kami rangka-rangkakan dari bentuk-bentuk struct ini gitu ya. Ini ada pembahasannya lengkap sudah kami buat gitu ya. Ini dalam bentuk integer, ada nama asli, kepala daftar dan sebagainya. Ini bagian dari Dijkstra juga gitu ya. Dia komponen Dijkstra juga ini dalam konteks ini. Lalu ada struktur grafnya di sini itu wadah utama yang mengelola semua node ya. Dia itu yang memuat node di sini, merepresentasikan keseluruhan jaringan transportasinya. Nah, di sini max node-nya itu 100, berarti dia bisa menampung sampai kurang lebih dari sama dengan 100. Kalau lebih dari 100 nggak bisa dia. Jadi bisa sampai 100 saja gitu. Data-datanya yang ada gitu. Nah, ini ada nodes, jumlah nodes dan sebagainya gitu ya. Lalu ada struktur stack gitu ya. Ini untuk rekonstruksi jalur gitu ya. Ya, maaf penjelasannya agak kata sedikit. Jadi untuk membantu penjelasannya. Jadi stack itu bukan bagian langsung dari representasi graf, ini itu struktur data pembantu yang sangat penting dalam algoritma Dijkstra gitu ya. Fungsinya itu untuk merekonstruksi dan menampilkan jalur terpendeknya gitu. Walaupun dia bukan yang utama, tapi walaupun dia supportif,
Tapi tetap dia itu krusial perannya di sini gitu. Ya komponen pendukung lah. Stack di sini juga masuk. Stack ada adsensus list juga gitu. Ya ada link listnya masuk di situ ya. Jadi banyak ya komponen-komponen struktur data yang di sini kami terapkan yang sudah kami pelajari selama semester 2 ini. Ada struktur priority QQ untuk algoritma Dijkstra di mana di sini itu antriannya itu diprioritaskan. Jadi ya sebuah skema prioritas lah di mana sini data krusial untuk efisiensi algoritma Dijkstra di sini memastikan node ya. Memastikan node dengan jarak minimum ya selalu dapat diakses dan diekstrak dengan cepat mengoptimalkan proses pencarian jalur. Ya, oke lanjut. Ini ada struct-nya juga bisa dibaca ya. Jelasannya link list main di sini priority QQ-nya gitu ya. Lalu ini implementasinya gitu. Setelah desainnya ini implementasinya dalam bentuk bahasa C juga. Ini implementasi desainnya juga ya gitu ya. Fungsi-fungsinya ada tambah lokasi, insersi, hapus, displaying gitu ya. Ada fitur Dijkstra-nya juga, find shortest path, FSP gitu ya. Banyak lah ini sudah kami siapkan juga penjelasannya panjang lebar gitu ya. Jadi kami nggak akan panjang lebar atau detail sekali di sini untuk mempersingkat waktu juga. Sekiranya ini nanti Bu Karisma juga bisa membaca laporannya gitu ya. Lebih seperti ini yang sudah kami siapkan untuk menyusun nanti demonstrasi dan program selain macamnya dan segala macamnya sudah kami buat gitu dengan begitu detail gitu. Ya ini ada hapus. Nah ini sintaks penuhnya juga ya. Mungkin hanya gambaran saja. Fungsinya kenapa kami taruh di laporan agar apabila nanti ya laporan ini dilihat oleh orang gitu ya atau digunakan sebagai mungkin referensi atau bagaimana itu bisa diambil langsung kodenya gitu ya. Jadi untuk mencoba gitu mengetahui, merasakan, mengexperience bagaimana kode ini gitu, dipelajarin kodenya. Ya ada alasan tersendiri lah kami menambahkan itu. Lalu ini mungkin langsung saja ya ke demonstrasinya gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Ini gambar-gambarnya ya, source code program juga. Ini untuk lebih mempertegas pemahaman gitu ya, dan sebagai bentuk dokumentasi juga. Jadi ini bagian dari dokumentasi laporan lah, anggap saja ini dokumentasi laporan gitu. Ya, untuk memperkuat kualitas laporan juga menambah. Nah, ini gambar-gambar demonstrasinya gitu ya. Ini demonstrasi yang sudah kami coba sebagai bagian dari beta testing gitu ya pada saat program ini baru saja selesai. Sudah terfinalisasi, kami coba dan ini salah satu bentuk example dari percobaan kami ya berupa demonstrasi gitu. Ini gambar-gambarnya ya sudah disusun dengan baik. Lalu ada pembahasan lah, intinya itu di sini dengan adanya berbagai macam pembaruan dan pengembangan berkelanjutan sistem ini itu menunjukkan peningkatan. Jadi kami memang dalam melakukan coding atau implementasi codingnya itu memang step by step gitulah ya. Kalau misalnya ada yang kurang nanti kami tambahkan, kurang kami tambahkan. Jadi kurang lebih sudah hampir mengalami 3 kali seperti itu peningkatan program. Ini penjelasannya ya, panjang lebar seperti itulah. Oke, baik setelah ini akan langsung masuk ke demonstrasi ya untuk mempersingkat gitu ya, mempersingkat demonstrasi langsung. Oke, baik. Di sini kita mulai demonstrasi dari sistem kita ya, jadi sistem pengelolaan transportasi kota pintar. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur tambah lokasi, kita tadi menggunakan CRUD ya, create gitu. Nah, ini kita tambah misalnya mau nambah lokasi, kita pilih yang satu. Nah, di sini kita bisa memasukkan lokasi baru gitu. Nah, nanti jika input yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem, nanti misalnya saya tidak memasukkan apa-apa. Nah, di sini ada error handlingnya. Nama lokasi tidak boleh kosong, operasi dibatalkan. Nah, terus di sini juga ada fitur untuk menambahkan rute. Jadi misalnya kita udah menambahkan lokasi, gitu, nanti kita bisa tambahkan rute antar lokasi, yaitu dengan pilihan 2. Nah, di sini kita bisa lihat nih rute-rutenya yang sudah saya input. Nah, nanti kita bisa masukkan nih lokasi sumbernya di mana, misalnya Kemayoran. Kemudian rute akhirnya di mana, misalnya Monas. Nah, terus di sini kita bisa masukkan bobot rutenya gitu, jarak antar lokasinya. Ini juga ada error handlingnya. Saat kita tidak masukkan input apapun, nah dia akan error, input tidak valid, harus masukkan angka yang benar. Di sini inputnya bisa berupa desimal maupun bilangan bulat. Bilangan bulatnya tapi tidak bisa negatif ya, karena memang jarak antar lokasi itu tidak mungkin negatif. Nah, di sini ada fitur lihat semua lokasi yang terdaftar. Nah, ini ada lokasi-lokasi yang sudah terdaftar sesuai yang dimasukkan oleh user. Nanti ada
Kemayoran dengan ID 0, Monas, Bundaran HI, dan sampai UPN-PJ. Kemudian kita juga bisa melihat uh, rute transportasinya, itu di fitur keempat. Nah, ini ada uh, jarak antar lokasi yang sudah diinput. Ini ada Kemayoran ke Monas, jaraknya 5,5 km, Kemayoran ke Tamrin 8,10 km, dan lain-lain. Nah, misal di sini kita mau mencari jalur terpendek gitu. Kita bisa pilih fitur kelima. Nah, di sini kita pilih dulu uh, kita mau dari mana. Misalnya kita dari Kemayoran. Nah, kita masukkan input Kemayoran, lokasi awalnya. Lalu kita masukkan lokasi tujuannya, yaitu ke UPN-PJ misalnya. Kita mencari jalur terpendek. Nah, ini langsung di-generate oleh sistem, di program sistem. Nah, di sini total jaraknya adalah 28,9 km, yaitu jarak dari Kemayoran dulu, kemudian ke Monas, Sudirman, Fatmawati, Lebak Bulus, Pondok Labu, lalu sampai ke UPN-PJ. Nah, ini kita bisa buktikan ya, misalnya kita lihat apakah sesuai gitu. Kita lihat nih rute transportasinya. Nah, di sini ya, dari Kemayoran jaraknya 5,5 km, ke Monas terlebih dahulu, kemudian dari Monas ke Sudirman jaraknya 1,9 km, dari Sudirman kemudian ke Fatmawati, itu Sudirman ke Fatmawati ada 14,6 km, dari Fatmawati ke Lebak Bulus ada 2,7 km, kemudian dari Lebak Bulus lanjut ke Pondok Labu, yaitu dengan jarak 3,2 km, dan yang terakhir Pondok Labu ke UPN-PJ dengan jarak 1 km. Nah, ini tentunya sudah merupakan rute terpendek ya, kita menggunakan algoritma Dijkstra tadi. Kemudian lanjut ada jika kita mau menghapus rute tertentu, yaitu fitur hapus lokasi dari sistem misalnya. Itu di fitur ke-7. Nah, ini misalnya kita mau menghapus lokasi tertentu, misalnya lokasi tidak ada atau siapa lah gitu. Nah, ini kita dengan kita pilih ID-nya ya, bukan dari nama lokasinya, agar lebih lebih sesuai lah datanya. Di sini juga ada implementasi error handling-nya. Jika kita tidak mau memasukkan input apapun, dia akan error ya. Lalu ada hapus rute tertentu, kurang lebih sama tadi ya, kayak penghapusan di hapus lokasi, bedanya ini hanyalah hapus rute. Ini juga sudah diimplementasikan dengan error handling. Kemudian ada bantuan dan informasi ya, ini untuk memudahkan pengguna lah, memberikan overview seperti untuk pengguna, kurang lebih sistemnya seperti apa, dia menjelaskan fitur utamanya, interaksinya, persistensi data, dan tips penggunaannya. Nah, kemudian yang terakhir ada query aplikasi ya. Mungkin apa dari rekan akan ada penambahan penjelasan? Ya, mungkin jadi tadi sudah dikatakan ya, rute terpendeknya menggunakan FSP dalam bentuk Dijkstra-nya di sini itu sebesar 28,9 km ya. Jadi rekan-rekan di sini yang menonton video ini tuh membayangkan gitu ya. Dijkstra itu kan dia mengkomparasi variasi-variasi dari rute gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya dilihat ini sebenarnya rutenya banyak sekali gitu kemungkinannya gitu, kemungkinan susunannya gitu. Nah, di sini Dijkstra itu bermain dengan mencari sekiranya tuh rute yang terpendek gitu, rute terpendek. Jadi yang paling efisien lah ya, agar perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya itu lebih singkat gitu. Mungkin bisa dilihat di laporan gitu ya, mengenai komparasinya gitu, biar lebih menegaskan kalau misalnya kalau sebenarnya implementasi kita itu berhasil gitu ya. Boleh rekan kasih lihat variasi rutenya yang sudah diterapkan, yang sudah ada dimuat di laporan, mungkin. Ya, baik. Nah, ini dia. Ini adalah penelusuran jalur potensial tadi. Jadi konsepnya adalah mengkomparasikan dari berbagai macam potensi. Kalau di sini variasi gitu ya, variasi A, B, C, D gitu ya. Mana yang paling terbaik versinya gitu. Terbaiknya di sini konteksnya adalah yang paling pendek tentunya. Seperti jalur 1 di sini ada Kemayoran, Monas, Bundaran HI ya. Intinya awal dan akhirnya sama gitu ya. Udah pasti sama. Di sini kami kan menetapkannya awalnya Kemayoran, akhirnya UPN gitu. Rute dari Kemayoran ke UPN tuh sekiranya mana sih jalur yang paling pendek gitu. Kalau misalnya kita secara real gitu nanya gitu.
Ini juga diterapkan jadi Dijkstra ini diterapkan di Maps ya, Google Maps yang kita pakai sehari-hari itu dipakai gitu. Nah, ini kami berusaha memanifestasikan konsep itu, skema itu gitu ke dalam bentuk penelitian kami. Ya di sini ada jalur 2 juga gitu ya. Nah ini 28,9 tadi yang sesuai dengan yang Dijkstra tadi gitu ya, yang hasil kami. Berarti sudah mengkonfirmasi ya. Ada juga tuh 31,2 variasi 3, ada sebesar 30,2 kilo gitu ya, variasi 4. Ini secara nggak langsung, secara jelas juga gamblang ini mengkonfirmasi ya bahwa program kami itu berhasil menerapkan skema Dijkstra dan juga graf sebagai inti ataupun jiwa dari studi kasus ini gitu. Intinya lah yang mau dibuktikan, yang mau divalidasi di sini apa konsepnya gitu. Ya ini berhasil berarti ya. Kurang lebih berhasil lah intinya program kami itu ya, mampu mengerjakan tas yang diminta oleh penugasan tugas besar MK struktur data gitu. Mungkin setelah kami tunjukkan ini akan masuk ya ke sesi penutup gitu ya, yang akan dilanjutkan oleh rekan kami Revaldi. Kepada dipersilakan. Ya, tolong bab penutup. Nah, terakhir setelah dijelaskan dari bab 1 sampai bab 4 oleh rekan-rekan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan penutup dan rekomendasi dari laporan final project Strukdat ini dan juga serta rekomendasi dari aplikasi tersebut. Bukan aplikasi, program tersebut. Jadi yang pertama itu ada ringkasan sistem dulu gitu, memahami esensi transportasi kota digital. Jadi proyek sistem pengelolaan rute transportasi kota pintar ini sebuah aplikasi yang berbasis teks ya, yang dirancang untuk mensimulasikan dan mengelola jaringan transportasi di sebuah kota. Jadi untuk bayangkan jika Anda memiliki sebuah peta kota dengan berbagai titik penting kayak terminal, stasiun, dan lain-lain, dan jalur yang menghubungkannya, program ini bertindak sebagai asisten untuk mengelola peta tersebut agar Anda dapat menemukan jalur terbaik Anda dan memudahkan perjalanan Anda untuk sampai ke tujuan seperti itu. Dan untuk tujuan utamanya ini adalah yang pertama ada memodulkan jaringan transportasi yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi oleh Adam, lalu mengelola informasi rute juga, mencari jalur terpendek, serta menjaga data tetap ada ini yang tadi ya, ketika kalian sudah menginput jalur-jalur tersebut, ketika kalian close dan membuka programnya kembali, datanya itu tetap ada dan tidak hilang, seperti itu. Dan untuk bagaimana program ini bekerja, program ini menggunakan sebuah peta digital yang disebut graf. Dalam graf ini setiap lokasi, misalnya seperti terminal A, stasiun A, ataupun pusat perbelanjaan, direpresentasikan sebagai node yang nanti nodenya ini memiliki ID unik dan nama yang dapat menampung nama lokasi hingga 100 karakter. Lalu setiap rute atau jalan yang menghubungkan dan dua lokasi nih, misalkan jalan dari terminal A atau ke stasiun B dan sebagainya direpresentasikan sebagai H. H ini juga memiliki bobot, itu yang dalam kasus ini adalah jarak atau waktu tempuh gitu. Lalu untuk menemukan rute terpendek, program ini menggunakan sebuah otak cerdas ya, tanda kutip. Tolong keluar dikit nih. Yang disebut algoritma Dijkstra. Dan algoritma ini secara sistematis menjelajahi semua kemungkinan jalur dan selalu memilih yang paling efisien, yang seperti ditampilkan oleh Adam tadi, itu mencari jalur-jalur terpendek yang paling efisien untuk dilalui oleh pengguna. Dan implementasi Dijkstra ini telah ditingkatkan secara signifikan dengan penggunaan struktur data priority queue berbasis linked list terurut, membuatnya jauh lebih cepat dan lebih terpendek, terutama untuk peta suatu kota yang besar. Data graf secara keseluruhan dikelola dalam struktur graf yang menggunakan array. Untuk menyimpan hingga 100 lokasi memungkinkan akses langsung ke setiap node berdasarkan ID-nya. Sebuah max node ID juga digunakan untuk manajemen ID yang lebih baik, terutama setelah penghapusan node. Lalu salah satu peningkatan kunci dari proyek ini adalah kemampuan untuk menyimpan dan membuat data secara permanen dari file teksnya ya. Jadi artinya walaupun kita udah masukin semua lokasi, kita nggak perlu masukin lagi ya kalau misalkan program itu dijalanin lagi. Jadi ntar udah ke save secara otomatis gitu. Jadi meskipun ini interface-nya atau antarmukanya ya itu sederhana dan berbasis teks, jadi esensi dan fungsionalitasnya ini dari pengelolaan rute transportasi modern telah berhasil didemonstrasikan melalui proyek ini. Dan kesimpulannya, proyek ini telah dikembangkan secara komprehensif, berhasil mengimplementasikan berbagai konsep fundamental dari mata kuliah praktik struktur data yang selama ini sudah kita jalankan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 hari ini.
khususnya dalam optimasi dan manajemen file rute transportasi. Yang pertama itu ada model graph yang efektif. Implementasi ini udah kita terapkan ya secara maksimal pada proyek ini. Lalu selanjutnya ada algoritma Dijkstra juga yang menjadi otak cerdas ya dari program ini. Lalu ada fungsionalitas komprehensif dan robust, fitur-fitur esensial seperti penambahan lokasi, pengeditan dan penghapusan juga. Lalu ada persistensi data yang kuat, itu fitur penyimpanan dan pemuatan data. Jadi ketika programnya ditutup, datanya tetap tersimpan. Lalu antarmuka berbasis teks yang interaktif dan ditingkatkan. Eh, Turun lagi nih. Jadi meskipun terbatas pada lingkungan konsol, antarmuka aplikasi ini dirancang agar interaktif dan intuitif, jadi memberikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada pengguna melalui menu dan output berbasis teks yang informatif. Perbaikan pada penanganan encoding juga telah membuat tampilan karakter lebih rapi dan konsisten. Jadi secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mata kuliah, tapi juga melampaui dengan integrasi fitur persistensi data yang kuat dan optimasi algoritma kunci menggunakan priority queue. Ini membuktikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip struktur data dan algoritma, serta memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi yang kompleks dan efisien dalam menggunakan program. Lalu yang terakhir, ada rekomendasi. Jadi untuk pengembangan di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah contohnya adalah penyempurnaan implementasi priority queue. Meskipun priority queue-nya telah diimplementasikan menggunakan list terurut secara baik, namun penggunaan struktur data min heap yang sesungguhnya itu atau struktur data heap lainnya seperti Fibonacci heap untuk skenario yang sangat besar akan memberikan jaminan kompleksitas waktu untuk operasi NQ dan DQ implementasi ini. Lalu implementasi linked list ini terurut dapat mencapai pada kasus terburuk untuk operasi antri yang meskipun masih efisien untuk jumlah node yang lebih kecil dapat menjadi bottleneck pada kelas yang sangat padat. Lalu selanjutnya ada format persistensi data yang lebih canggih, validasi input pengguna yang lebih robust, fitur fitur analisis rute lanjutannya ada untuk menemukan semua jalur ya, selain jalur terpendek, tambahan kemampuan untuk menemukan beberapa jalur alternatif antara dua lokasi mungkin dengan batasan jarak atau jumlah hop tertentu, itu dapat membantu pengguna ya. Lalu ada filter dan kriteria rute tambahan, ini juga dapat membantu si pengguna untuk memudahkan pengguna melihat rute, jumlah transit minimum atau rute dengan biaya terendah. Lalu visualisasi data sederhana meskipun terbatas pada konsol, upaya dapat dilakukan memvisualisasi graf secara sederhana. Itu contohnya menampilkan matriks keterhubungan dan mencoba representasi mirip seperti peta dengan karakter ASCH misalnya untuk lokasi rute yang dapat memberikan gambaran visual topologi graf yang sangat dasar. Lalu ada simulasi dinamis juga untuk menambahkan elemen dinamis di mana bobot rute dapat berubah berdasarkan kondisi simulasinya, misalkan ada jam-jam sibuk, kemacetan, ataupun perbaikan jalan ya, dan lain-lain. Lalu ada penanganan konflik ID otomatis yang lebih canggih, meskipun saat ini ID berurutan dan slot kosong dapat digunakan kembali, sistem yang lebih besar mungkin memerlukan mekanisme ID yang lebih kompleks ya. Dan terakhir, dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, sistem pengelolaan rute transportasi kota pintar dapat berkembang menjadi aplikasi yang lebih tangguh, efisien, banyak akan fitur, dan siap untuk skenario penggunaan yang lebih kompleks. Dan proyek ini akan menjadi landasan yang sangat baik untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang algoritma graf dan sistem informasi geografi sebentar. Baik, terakhir, Saudara Adam Dorman. Ya, mungkin daftar pustakanya mungkin ya bisa dilihat ya, diperlihatkan gitu ya. Ini beberapa daftar pustaka yang sudah kami temukan gitu ya. Tentu sudah kami temukan dan kami gunakan juga gitu ya. Dalam keperluan penyusunan laporan, dalam keperluan designing aplikasinya juga gitu ya. Berbagai macam keperluan lah semuanya. Semuanya itu disandarkan dalam referensi ini gitu yang sudah tersedia ini kami buat ini. Mungkin untuk rangkumannya ya, intinya kami di sini memilih studi kasus penanganan rute transportasi kota ini ya karena mungkin melihat banyak sekali celah gitu ya yang bisa kami jadikan sebuah objek penelitian gitu ya. Lalu di situ kami akan formulasikan berbagai macam penyelesaian masalahnya gitu ya. Lalu kami implementasikan ya, kami buat codingnya
untuk menangani berbagai macam bentuk skema gitu ya, berbagai macam bentuk tindakan interaksi dan lain sebagainya. Kami press jadikan satu program, ya lalu itu program itu akan menangani inti masalahnya gitu ya. Inti masalahnya itu adalah rute terpendeknya gitu. Rute terpendeknya gitu. Karena ini sistem pengolahan rute gitu ya. Selain dari FSP juga ada insersi tentunya gitu ya. Karena ini pengelolaan berarti manajemen umumnya itu tadi CRUD tadi create, read, update, delete gitu ya. Ya pembaruan data tercermin dari edit bobot, lalu ada delete data ya berupa rute dan lokasi bisa dihapus, ada penambahan gitu ya, create atau insert di sini bisa menambahkan data dan lokasi, bisa menambahkan lokasi dan rute gitu ya. Jadi tercermin lah semuanya. Harusnya di sini aplikasi kami yang sudah kami buat dari tim 1 itu sudah mencerminkan dan memuat semua instruksi dan arahan direksi dari modul tugas besar ini gitu ya, penugasan proyek struktur data dan praktikum struktur data gitu ya. Mungkin itu saja gitu ya dari saya. Jadi mungkin itu saja paparan kami mengenai sistem pengelolaan rute gitu ya. Sistem pengelolaan rute transportasi kota pintar di sini ya. Kami tambahkan kota pintar karena di sini ya anggap saja asumsikan kami membuat sebuah sistem untuk kota yang sudah menerapkan begitu banyak konsep IT gitu ya atau konsep iptek dalam dinamisme kehidupan kota tersebut gitu ya. Lalu juga mohon maaf gitu ya, apabila dalam paparan kami ini tuh mungkin ada banyak salah kata gitu ya, terlalu cepat menjelaskan dan lain sebagainya. Kami berusaha mempersingkat waktu dan juga menjelaskannya dengan waktu yang sesingkat mungkin, namun tetap juga jelas gitu ya, dan ya baiklah dalam menjelaskannya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada pertanyaan mengenai paparan kami, mungkin karena akan kami upload di YouTube, yang menonton mungkin bisa bertanya gitu ya, memberikan saran dan rekomendasi, kritik apapun itu yang membangun gitu ya, kami terima. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan sekaligus paparan ini gitu ya, terlaksananya terlaksananya proyek ini gitu. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Bu Karisma yang telah memberikan begitu banyak kemudahan gitu ya, keluangan dan keleluasaan serta fleksibilitasnya gitu ya dalam pengerjaan proyek ini. Ya, mungkin saja dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.